Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jonathan Makbar dari kelas 11 IPA 5. Saya di sini ingin mempresentasikan tentang diplomasi dan konfrontasi dengan penjajahan untuk mempertahankan negara Republik Indonesia. Yang kita bahas pertama ialah diplomasi. Diplomasi adalah seni dan praktik negosiasi oleh seseorang yang biasanya mewakili sebuah negara atau organisasi. Kata diplomasi sendiri biasanya langsung terkait dengan diplomasi internasional yang biasanya mengurus berbagai hal seperti budaya, ekonomi, dan perdagangan. Dan tujuan diplomasi adalah untuk menciptakan perdamaian dunia. Diplomasi merupakan suatu alat yang membawa kepentingan negara dalam level tertentu. Dari diplomasi tersebut, sebuah negara akan menghasilkan keputusan kerjasama antara negara untuk menyelesaikan konflik yang terjadi. Oleh sebab itu, perlu adanya penyelesaian agar negara-negara tersebut aman untuk ditinggali, seperti yang dikatakan oleh Reza Bayu Oktavian Arif STTIP bahwa tujuan dari diplomasi ini adalah untuk menciptakan world peace. Adanya dapat menciptakan rasa aman, menyelesaikan masalah dengan negara lain dengan jalan damai, melahirkan kesepakatan atau perjanjian perdamaian tanpa melibatkan perang dan pertumpahan darah, mewujudkan perjuangan secara kooperatif, mencari dukungan ke negara-negara dunia dengan jalan diplomasi. Perjuangkan mempertahankan NKRI melalui jalur diplomasi. Perjuangan mempertahankan NKRI melalui diplomasi tujuannya satu, supaya Belanda mengakui kedaulatan Indonesia sebagai sebuah negara yang merdeka dan mempunyai kedudukan yang sama dengan negara lainnya yang sudah terlebih dahulu merdeka. Berikut ini beberapa perundingan yang dilakukan oleh Indonesia dengan Belanda pada masa revolusi kemerdekaan. Yang pertama, Perjanjian Lingkarjati. Perundingan Lingkarjati adalah suatu perundingan antara Indonesia dan Belanda di Lingkarjati, Jawa Barat pada tanggal 10 sampai 15 November 1946 yang menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia. Hasil perundingan ini ditandatangani di Istana Merdeka, Jakarta, tanggal 15 November 1946 dan ditandatangani secara sah Ketua Negara pada 25 Maret 1947. Yang kedua, Perjanjian Renville. Perjanjian Renville diambil dari nama sebutan kapal perang milik Amerika Serikat yang dipakai sebagai tempat perundingan antara pemerintah Indonesia dengan pihak Belanda dan Komisi Tiga Negara, Amerika Serikat, Belgia, dan Australia sebagai perantaranya. Dalam perundingan itu, delegasi Indonesia diketuai oleh Perdana Menteri Amir Syarifuddin dan pihak Belanda menempatkan seorang Indonesia yang bernama Abdul Qadir Widjojoatmojo sebagai ketua delegasinya dalam perjuangan mempertahankan NKRI melalui jalur diplomasi. Penempatan Abdul Qadir Widjojoatmojo ini merupakan siasat pihak Belanda dengan menyatakan bahwa pertikalan yang terjadi antara Indonesia dengan Belanda merupakan masalah dalam negeri Indonesia dan bukan menjadi masalah internasional yang perlu adanya campur tangan negara lain. Yang ketiga, perundingan Rum. Hal ini dikarenakan
kedua belah pihak bersedia untuk maju ke meja perundingan. Keberhasilan membawa masalah Indonesia Belanda ke meja perundingan tidak terlepas dari inisiatif Komisi PBB. Untuk Indonesia, pada tanggal 4 April 1949 dilaksanakan perundingan di Jakarta di bawah pimpinan Mary Cochrane, anggota Komisi dari Amerika Serikat. Delegasi Republik Indonesia dipimpin oleh Mr. Muhammad Rum. Yang keempat, Konferensi Meja Bundar. Konferensi Meja Bundar atau KMB yang berlangsung di Den Haag pada 23 Agustus sampai 2 November 1949 berhasil mengakhiri konfrontasi paling utama adalah pengakuan dan penyerahan kedaulatan dari pemerintah Belanda pada pemerintah Indonesia yang disepakati akan disusun dalam struktur ketenegaraan yang terbentuk negara federal, yaitu Negara Republik Indonesia Serikat, dari perjuangan mempertahankan NKRI melalui jalur diplomasi. Di samping itu, terdapat empat hal penting lainnya yaitu menjadi isi kesepakatan dalam KMB, yaitu pertama, pembuatan Uni Belanda Republik Indonesia Serikat yang dipimpin oleh Ratu Belanda secara simbolis. Kedua, Soekarno dan Moh-Hatta akan menjabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Serikat untuk periode 1949 sampai 1950 dengan Moh-Hatta merangkap sebagai Perdana Menteri. Ketiga, Irian Barat masih dikuasai Belanda dan tidak dimasukkan ke dalam Republik Indonesia Serikat sampai dilakukan perundingan lebih lanjut. Keempat, pemerintah Indonesia harus menanggung hutang negeri Hindia Belanda sebesar 4,3 miliar gulden. Yang selanjutnya tentang konfrontasi dengan penjajahan untuk mempertahankan NKRI. Yang pertama, ada insiden bendera di Surabaya setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia dan dikeluarkan maklumat pemerintahan Soekarno pada tanggal 31 Agustus 1945 yang menetapkan bahwa mulai 1 September 1945 bendera nasional kita sang saka merah putih di seluruh wilayah Indonesia. Gerakan pengibaran bendera tersebut makin meluas ke segala pelosok kota Surabaya. Yang kedua, ada perlawanan rakyat Makassar terhadap VOC terjadi pada tahun 1654 sampai 1655 yang dipimpin oleh Sultan Hasanuddin pada pertengahan abad ke-17. Kerajaan Makassar menjadi pesaing berat bagi VOC, terutama dalam bidang pelayaran dan perdagangan di wilayah Indonesia Timur. Itulah presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Saya Jonathan M. Akbar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.